Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Arif di sini. Kembali lagi di Temuin Channel. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan melanjutkan dari part 1, 2, dan 3 tentang penjumlahan yang ada di dalam Microsoft Excel. Kali ini saya akan menjelaskan rumus sum product dan count teman-teman. Ini part terakhir dari rumus-rumus penjumlahan yang ada di Microsoft Excel teman-teman. Sebelum video tutorial ini saya mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Temuin Channel. Langsung saja, ini dia tutorialnya. Oke ya teman-teman, kita langsung saja ke part terakhir, yaitu rumus penjumlahan yang ada di dalam Microsoft Excel ya teman-teman. Kita sekarang kemarin sudah menjelaskan dari part 1 sampai dengan part 3 teman-teman. Sekarang yang mau saya jelaskan adalah sum product dan terakhir adalah count ya. Yang pertama sum product teman-teman, intinya adalah sum product ini perkalian array ya teman-teman. Jadi patokannya adalah dua kolom yang dikalikan secara berbaris. Gitu teman-teman. Biar lebih jelasnya saya akan jelaskan di sini teman-teman. Ini kalau kita memakai rumus manual ya yang termudah teman-teman untuk mencari total harga barang A ini ya. Otomatis kita bisa lihat di sini langsung C129 dikalikan D129 ya. Totalnya sekian. Terus sampai ke bawah dengan rumus yang sama ya teman-teman ya. Kemudian untuk mencari total penjualan barang dari A sama dengan E ini, kita bisa menggunakan rumus sum. Itu normalnya teman-teman ya. Nah, dengan menggunakan sum product ini sebenarnya memperpendek ya teman-teman, memperpendek rumus-rumus ketika kita mencari penjumlahan tersebut teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu, padahal ini jangan total ya, ini jumlah misalkan ya teman-teman. Kita tidak perlu mencari jumlah dari per barang ya, tapi terkadang memang untuk penjualan kita ingin tahu ya jumlah barang A itu yang sudah dijual berapa kuantitasnya dan jumlah harganya atau total harganya berapa gitu ya. Itu tidak masalah sebenarnya. Hanya saja sum product ini memperpendek rumus ya tentang penjumlahan seperti itu ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini totalnya 3.170.000 dan kita ketika memakai rumus sum product ini teman-teman ya, di sini saya sudah note di sini sum produknya rumusnya itu hasilnya sama. Ya, kita bedah ya di sini teman-teman ya. Oke. Kalau kita lihat di sini sama dengan sum product, kita lihat yang berwarna biru di sini teman-teman, C129 sampai dengan 133. Begitupun kolom D dengan baris yang sama ya teman-teman. Ini prinsipnya adalah seperti yang tadi di awal saya sampaikan, itu perkalian array ya, dua kolom. Seperti itu ya. Dua kolom dengan perkalian berbaris. Contohnya di sini saya sudah berikan notnya teman-teman ya, di sebelah sini. Oke ya. Jadi perkaliannya adalah ya, sum product ini mencari total dari perkalian dua kolom, teman-teman. Ya. Di sini kita bisa lihat yang pertama di sini ya notnya. Ini adalah 2 kali 50.000. Kemudian ditambahkan 6 dikali 125.000. Seterusnya sampai dengan ke bawah, teman-teman. Ya. Jadilah kalau sudah selesai 5 dikali 250.000, kemudian kita enter, ini hasilnya sudah pasti sama teman-teman. Jadi sum product ini ya penjumlahan dengan menggunakan perkalian array, yaitu arraynya adalah
dua kolom dengan mengalihkan barisnya, ya, per baris teman-teman, seperti itu ya, kurang lebihnya. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Dan yang bawah ini kenapa value? Saya akan tunjukkan perbedaannya. Kalau yang atas ini memang dua kolom, ya, satu kolom dikalikan dengan kolom yang lain teman-teman. Kalau yang bawah ini kita bisa lihat di sini ada satu kolom dikalikan dengan dua kolom. Ini tentu Excel, jadi ini yang mau dikalikan yang mana, seperti itu ya mudahnya teman-teman. Terkecuali di sini ada 4 kolom yang berisi angka, itu baru bisa teman-teman. Nanti kolom C dikalikan dengan kolom E, kemudian kolom D dikalikan dengan kolom F. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kalau nanti teman-teman menyuntai pagar value ini, berarti ada yang salah ketika teman-teman memblok kolomnya ya. Seperti itu ya teman-teman, saya rasa sangat mudah sekali. Kemudian kita beralih ke count ya teman-teman. Di sini saya sudah punya data 1 sampai dengan data 5 ya. Kemudian di bawah pun di sini di baris 155 ya, saya sudah ada data teman-teman. Kita lihat ternyata count ini terbagi atas beberapa rumus ya. Ada count yang normal, count A, count ifs dengan S, dan count blank ya teman-teman. Kita mulai dari count yang normal dulu teman-teman di sini ya. Count itu apa? Saya jelaskan di sini teman-teman ya. Kenapa hasilnya 3 teman-teman, yang harus diingat adalah kenapa hasilnya 3 ya. Di sini 3 ya teman-teman ya hasilnya. Saya lihat di sini di rumus count 141C ya. Sampai dengan yang bawah ini teman-teman. Count itu digunakan untuk menghitung bukan total dari angkanya ya teman-teman, tapi dari range atau kolom dan baris atau sel ya teman-teman yang berisi angka itu ada berapa. Ya, tadi kalau teman-teman ingat di sini hasilnya adalah 3 ya. Berarti count ini digunakan untuk menghitung sel yang berisi angka saja teman-teman. Seperti itu kurang lebihnya ya. Kemudian kalau kita lihat di sampingnya di sini isinya 5 ya. Kolom D di sini ya. Kolom D 141 hasilnya adalah 5 ya. Karena apa? Tadi yang di awal saya sampaikan, count ini digunakan untuk menghitung angka yang ada di dalam sel ya. 80 kan angka ya, termasuknya teman-teman ya. Kemudian sampai yang paling bawah ini adalah angka ya. Jadi angkanya ada berapa, seperti itu ya, bukan jumlah dari angkanya. Angka yang ada di dalam sel itu ada berapa? 5 ya. Itu ya tentang count ya teman-teman ya, mudah ya. Kemudian count A, kita lihat di sini sekarang ya. Count A E141 yang ini. Jadi hasilnya kalau teman-teman lihat adalah di sini 5. Sedangkan range yang ada di data 4 ini berisi kalimat ya teman-teman ya, di sini berisinya huruf ya. Kita akan lihat perbedaannya nanti. Count A itu apa sih? Yang pertama ini ya, sama, mungkin terlihat sama fungsinya dengan count yang biasa, tapi kita lihat teman-teman di sampingnya ya. Di sini kita lihat, nah di kolom C ini di data 2 ya teman-teman berisi huruf dan angka teman-teman. Jadi kalau boleh disimpulkan adalah rumus count A ini menghitung sel yang berisi huruf dan angka ya teman-teman ya. Fungsi dari count A adalah sini count A rumusnya sama dengan count yang biasa. Ini menghitung rumus atau saya ulangi, menghitung sel yang berisi huruf dan angka. Jelas ya teman-teman ya. Kemudian di sini count if juga terbagi teman-teman, ada yang normal, ada yang menggunakan karakter seperti itu ya. Karakter sebelum kalimat. Misalkan kalimatnya ada 2 di sini ya, saya nulis di sini, saya masukkan input Jawa Barat, Jawa Tengah itu ya. Ini memasukkan karakter sebelumnya.
Kita ke yang normal dulu teman-teman. Kita lihat di sini count if, menghitung jika. Ya teman-teman, menghitung jika. Di sini saya masukkan kumpulan angka ini, saya mau menghitung yang lebih dari 75. Kira-kira ada berapa teman-teman? Kita hitung yang lebih dari 75 ya. 80, 1, 2, dan 3. Ya. Jadi count if itu pengkondisian ya. Kita mau menghitung tetapi dengan kondisi tertentu. Nilai misalkan. Kita mau mencari nilai yang nilainya lebih dari KKM. Ini bisa memakai count if ya teman-teman ya. Jadi ada berapa jumlah murid yang lulus KKM seperti itu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat di sini enter ada 3 yang lebih dari 75. Betul ya teman-teman ya. Tadi kita sudah hitung ya ada 3. Kemudian sampingnya sama teman-teman. Di sini kita mau menghitung data ketiga ini yang nilainya 80 saja. Ya teman-teman. Ada berapa? 1, 2, dan 3 ya. Ya. Seperti itu. Hasilnya 3. Itu ya. Kemudian untuk count if yang ini ya, kita bisa lihat di sini teman-teman. Ya, barangkali nanti ada misalkan pencarian daerah gitu ya. Nanti Provinsi Jawa Barat misalkan. Kita mau cari atau mau menghitung karakter atau kalimat yang berisi Jawa, huruf depan, kalimat depannya ya teman-teman. Kalimat depannya itu mengandung kata Jawa seperti itu ya. Jadi count if kita menghitung data 5 ini yang memiliki unsur kata Jawa seperti itu ya. Awalannya ya, kalau penulisannya Jawa kemudian bintang berarti kalimat atau kata depannya adalah Jawa. Tapi kalau bintang misalkan tengah berarti kata terakhirnya sebelum kata awal itu adalah tengah. Seperti itu. Nanti kita lihat bawahnya ya teman-teman ya. Jadi count if kita mau menghitung dari data kelima ini yang ada kata Jawanya. Ada berapa di sini? Yang ada Jawanya teman-teman ada 2 ya. Kita enter dan hasilnya di sini 2 ya. Seperti itu. Nah, kalau yang ini tetap sama tapi menggunakan patokan sel lain di sini F150 di sini yang merah ya teman-teman ya. Masih sama kalau tadi kita tulis Jawa tapi yang ini kita memakai patokan sel lain. Kurang lebih itu sih teman-teman ya. Mudahnya seperti itu. Gampang ya teman-teman. Kemudian yang ini adalah tadi yang seperti saya sampaikan di awal. Kalau bintang, kemudian ada kata di sini di belakangnya barat, berarti saya ingin menghitung sel yang ada akhirannya katanya adalah barat. Kita bisa lihat di sini yang akhirnya barat ada 1 ya teman-teman. Kita enter coba. Ini hasilnya 1. Dan sampingnya di sini teman-teman, ini sama ya sebenarnya. Sama, tapi menggunakan sel lain yang ada kata akhirannya barat seperti itu teman-teman. Ya, saya rasa mudah, masih mudah di sini. Kemudian di sini count ifs. Berarti syaratnya adalah ganda ya teman-teman, lebih dari 1 seperti itu ya. Oke, kita mulai count ifs. Ya, yang biru ini di data 4 ya teman-teman. Ini nama-nama mata pelajaran. Saya ingin menghitung ya sel yang berisi matematika. Dan syarat yang keduanya adalah nilainya di data ketiga ini lebih dari 70. Kira-kira ada berapa teman-teman? 1, yang matematika saja ya. Ada 2 ya, karena lebih dari 70. Karena 70 di sini ada 1. Kita lihat hasilnya betul atau tidak. Ada 2. Di sini hasilnya 2 ya. Teman-teman ya. Jadi itu ya, count ifs itu pengkondisian menghitung isi sel dengan kriteria lebih dari 1 teman-teman. Seperti itu. Mudah ya teman-teman ya, sangat mudah sekali. Kemudian yang terakhir adalah count blank. Count blank itu menghitung sel yang tidak berisi data teman-teman. Ini untuk mencari kecocokan sebenarnya ya. Datanya udah ada yang diisi belum nih, kebanyakan seperti itu.
Kadang ada yang terlewat belum terisi karena kita enter atau anak panahnya 2 kali ke bawah seperti itu ya. Ini fungsinya seperti itu. Kita lihat di sini count blank ya, data 5. Kira-kira ada berapa sel yang belum terisi? Kalau kita lihat di sini di data 5 adalah ada 2 sel yang belum terisi. Ya, kita lihat hasilnya, kita enter. Nah, ini isinya adalah 2 karena memang di data 5 yang belum terisi adalah 2. Seperti itu teman-teman tentang penjelasan 2 rumus sum product dan count ya teman-teman. Sum product ini 1 ya, tidak ada macamnya, tetapi count ini ada beberapa macam. Semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman masih bingung, ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton part terakhir rumus penjumlahan yang ada di Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menonton video tutorial kali ini tentang part terakhir rumus penjumlahan yang ada di dalam Microsoft Excel. Bagi teman-teman yang suka dengan video tutorial kali ini, silakan tekan tombol like dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Temuin Channel. Dan tidak bosan saya ingatkan, jika belum bisa bermanfaat, jangan merugikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.